Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Psikologi Lintas Budaya kelas A akan mempresentasikan hasil penelitian kelompok yang berjudul Gambaran Komunikasi Mahasiswa Luar Sumatera Barat ketika berkuliah di Sumatera Barat. Berikut adalah anggota kelompok 1. Yaitu yang pertama ada Bang Ilham Lubis, Putri Nabila Rizka, Salma Salsabila, Dila Febrianti, Heliuza Ridwan, Rizky Fajrianti, Ice Lediza, Shirley Lutfia, dan saya sendiri Alfia Tiara sebagai perwakilan kelompok yang akan mempresentasikan laporan kami. Kami akan menjelaskan latar belakang, tujuan, landasan teori yang digunakan, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan yang didapat. Yang pertama adalah latar belakang. Kampus merupakan miniatur masyarakat, perkumpulan orang-orang dari berbagai latar belakang, ras, agama, dan ideologi yang saling berinteraksi. Ketika seseorang masuk dalam sebuah kampus sebagai mahasiswa, maka akan sama hal dengan ia memasuki dunia baru karena mengalami masa transisi dari masa SMA ke masa perkuliahan, sehingga adanya perasaan cemas dan suasana canggung. Bagi mahasiswa pendatang, lingkungan baru dengan kebudayaan yang berbeda merupakan tantangan tersendiri bagi mereka. Hal ini tidak hanya berlaku pada mahasiswa asing, namun juga dapat terjadi pada mahasiswa lokal, yang mana mereka juga dapat merasakan kecemasan yang sama jika memasuki kampus dengan kultur yang berbeda dari lembaga pendidikan sebelumnya. Hal ini disebut dengan gegar budaya atau culture shock. Menurut Gudi Kunz dan Kim, ketika bertemu ataupun berinteraksi dengan lingkungan dan budaya yang berbeda, setiap individu harus menjalani proses adaptasi terlebih dahulu. Dalam hal ini, agar seseorang dapat menerima dan diterima dalam lingkungan baru, maka diperlukan kemampuan toleransi melalui komunikasi antar budaya. Setiap individu memiliki kemampuan komunikasi yang berbeda dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan budaya asing. Namun, Richard Donald Lewis sebagai konsultan cross-cultural communication yang berasal dari Inggris menyebutkan bahwa dalam proses penyesuaian diri atau beradaptasi dengan lingkungan asing juga dipengaruhi oleh kecenderungan komunikasi negara asal. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Patawari tahun 2020 yang menemukan bahwa karakter dan kemampuan komunikasi lintas budaya yang dimiliki oleh seseorang itu dipengaruhi oleh negara asalnya atau daerah asalnya. Karakter ini dapat menjadi pendukung atau penghambat seseorang dalam beradaptasi dengan lingkungan barunya karena dapat mempengaruhi pemahamannya mengenai budaya yang berbeda dengan budaya asal mereka. Berdasarkan latar belakang yang tadi dipaparkan, tergambar bahwa komunikasi mahasiswa luar juga dipengaruhi oleh negara asalnya. Maka dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran komunikasi mahasiswa luar Sumatera Barat ketika berkuliah di Sumatera Barat. Landasan teori yang kami gunakan yaitu yang pertama komunikasi interpersonal yang dikemukakan oleh De Vito 2013, di mana komunikasi interpersonal sebagai suatu proses penyampaian berita atau informasi yang dilakukan seseorang dan diterimanya berita atau informasi tersebut oleh orang lain atau kelompok kecil dari orang-orang dengan satu akibat dan umpan balik yang segera, di mana aspek dari komunikasi interpersonal tersebut yaitu ada keterbukaan, empati, sikap positif, dan kesamaan atau kesetaraan. Lalu teori yang kedua adalah budaya Hofstede. Budaya adalah daerah program mental yang mempengaruhi cara berpikir dan perilaku manusia. Secara kolektif, program mental sekelompok orang dalam suatu negara disebut dengan kebudayaan nasional atau singkatnya sebagai pemrograman kolektif dari pikiran yang membedakan anggota dari satu kelompok atau kategori orang dari yang lain. Dimensi budaya Hofstede yaitu yang pertama perbedaan kekuasaan, individualitas versus kolektivitas, maskulinitas versus feminitas, uncertainty avoidance, dan short-term versus long-term orientation. Metode penelitian yang kami gunakan yang pertama, desain penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, di mana penelitian fenomenologi merupakan sebuah penelitian terkait peristiwa, kejadian atau fenomena yang terjadi dalam hidup seseorang atau terkait dengan pengalaman seseorang. Dengan teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling, yaitu pengambilan sampel khusus berdasarkan pada tujuan dari penelitian. Maka, kami menentukan partisipan penelitian yang memiliki kriteria yang pertama,
mahasiswa aktif Universitas Andalas yang berasal dari luar Sumatera Barat, pernah melakukan perkuliahan offline di kampus Universitas Andalas Sumatera Barat, belum pernah atau tidak mengenal bahasa dan budaya Sumatera Barat secara detail sebelumnya, dengan teknik pengambilan data wawancara yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Hasil penelitian berikut adalah gambaran umum partisipan yang menjadi narasumber dari penelitian kami, yaitu ada 5 partisipan dengan daerah asal yang berbeda, di mana hasil penelitian melihat bagaimana gambaran komunikasi yang terbentuk ketika mahasiswa di luar Sumatera Barat berkuliah di Sumatera Barat. Hal ini dilihat dari bagaimana komunikasi interpersonal dan aspek komunikasi interpersonal yang meliputi keterbukaan, empati, sikap positif, dan kesamaan atau kesetaraan yang dilakukan oleh mahasiswa luar Sumatera Barat. Bukan hanya itu, hal ini juga dapat dilihat dari dimensi budaya Hofstede yang meliputi perbedaan kekuasaan, individualis versus kolektivitas, maskulinitas versus feminitas, uncertainty avoidance, dan short-term versus long-term orientation. Yang pertama adalah komunikasi interpersonal mahasiswa perantau luar Sumbar yang berkuliah di Sumbar. Komunikasi interpersonal, seperti yang dijelaskan sebelumnya, dipandang sebagai dasar untuk mempengaruhi perubahan perilaku dan yang mempersatukan proses psikologi seperti persepsi, pemahaman, dan motivasi di suatu pihak dengan pihak lain. Komunikasi interpersonal juga memiliki fungsi yang dijadikan acuan, yaitu mendapatkan informasi, membangun pemahaman konteks, membangun identitas, dan adanya kebutuhan interpersonal di dalamnya. Dasar dari komunikasi ini tergantung pada kemampuan seseorang untuk dapat memahami satu orang dengan orang lainnya dan memaknai apa maksud dan tujuan informasi yang disampaikan. Hasil dari kelima narasumber yang merupakan mahasiswa rantau yang berkuliah di Universitas Andalas, secara umum semuanya menunjukkan kelima aspek keempat aspek dari komunikasi interpersonal. Narasumber mengakui bahwa dalam menjalin komunikasi pada awal kuliah dan tinggal di Sumatera Barat, cukup kesulitan dalam memahami bahasa Minang. Selain itu, berusaha untuk dapat belajar dan memahami kebudayaan serta kebiasaan dari orang Minang, di mana pada awal-awal berkenalan dengan orang baru tersebut, semua informan tidak bisa untuk langsung terbuka dengan orang lain. Tetapi, seiring berjalannya waktu, akhirnya bisa membuka diri dan mulai terbuka juga dengan kehidupan personalnya. Yang kedua adalah keterkaitan budaya dengan komunikasi interpersonal. Budaya dapat mempengaruhi komunikasi interpersonal seseorang, misalnya di Indonesia. Menurut konsep budaya Hofstede, Indonesia termasuk di tingkat kolektif, yaitu program mental yang dimiliki oleh beberapa, tidak seluruh manusia. Pada tingkatan ini, program mental khusus pada kelompok atau kategori dan dapat dipelajari. Terdapat beberapa dimensi budaya yang berpengaruh terhadap komunikasi interpersonal. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa yang pertama pada dimensi power distance, yaitu digambarkan sebagai adanya individu atau kelompok yang dianggap memiliki kekuasaan dalam suatu budaya. Pada wawancara, subjek menjelaskan adanya otoritas ayah dalam keluarga dan kepala desa atau kepala suku dalam suatu budaya. Yang kedua, individualitas versus kolektivitas. Digambarkan sebagai perbedaan budaya, individualitas, dan kolektivitas, di mana dari hasil wawancara, semua narasumber mengatakan bahwa budaya mereka berada pada budaya kolektivitas. Lalu, maskulinitas versus feminitas, yang digambarkan sebagai perbedaan peran gender dalam suatu budaya. Berdasarkan hasil wawancara, peran laki-laki berperan besar sebagai pembuat keputusan dan lebih dihormati, sedangkan peran wanita mengerjakan pekerjaan rumah dan tidak diberikan sebagai pembuat keputusan. Yang keempat, uncertainty avoidance, digambarkan sebagai kegelisahan terhadap masa depan, yang berdasarkan hasil wawancara, mayoritas budaya memiliki sikap optimis, namun pada budaya tertentu ada yang memiliki sikap pesimis. Dan yang terakhir, long-term versus short-term orientation, yang digambarkan sebagai bagaimana sikap kita menghadapi budaya yang telah ada dan bagaimana budaya menyelesaikan persoalan yang ada. Berdasarkan hasil wawancara, masing-masing budaya masih mempertahankan tradisi yang ada, namun hanya sebagai perayaan, tidak mengikuti keyakinannya. Selain itu, setiap persoalan yang ada dalam suatu budaya diselesaikan dengan cara bermusyawarah.
Sehingga kesimpulan yang dapat kami simpulkan yaitu, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dari hasil wawancara terhadap 5 orang subjek, ditemukan bahwa kelimanya memiliki gambaran komunikasi yang baik sebagai mahasiswa luar Sumatera Barat yang berkuliah di Sumatera Barat. Selanjutnya, 3 dari 5 orang subjek memenuhi aspek komunikasi interpersonal dan aspek dalam dimensi budaya. Dengan demikian, mahasiswa luar Sumatera Barat yang berkuliah di Sumatera Barat tidak terkendala dalam masalah komunikasi baik dari aspek komunikasi interpersonal dan dimensi budaya Hofstede. Sekian penjelasan dari kelompok 1. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan. Baiklah, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.